Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, moderator yang sudah tidak asing lagi, baik itu suara namun sekarang wajahnya pun teman-teman sudah tidak asing lagi ya ketika sudah di malam hari ini. Saya tampakkan wajahnya biar tidak penasaran dan perlu diketahui teman-teman sekarang lagi menyaksikan acara live debat Islam Kristen di malam hari ini. Teman-teman sedang menyaksikan secara live debat yang temanya itu adalah siapakah yang paling berjasa menembus dosa manusia? Ya, siapa sih yang benar-benar berjasa? Dalam perspektif Islam saja, tapi dalam perspektif Kristen yaitu Yesus Kristus. Dan ternyata kita mendapatkan lawan dari langkah baru tampil 2 atau 3 kali ke belakang, tapi sekarang tampil lagi di mana dalam menyampaikan kebenaran seseorang itu tidak akan mengenal usianya. Dan hal itu dilakukan oleh Kristen meskipun usianya yang telah mungkin 50 atau 40 tahun, tetapi dengan maju tak gentar membela yang benar mulutnya, terus menyampaikan kebenaran dan melakukan penginjilan, tetapi lawannya lebih muda. Nah, antara yang muda tidak, bagaimana alur kisah perjalanan jauh ya, sini. Namun demikian, sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang ingin menyalurkan zakat, sedekah, infak, donasi anak ke Bank Mandiri Syariah, di mana kode banknya itu 451 dengan nomor rekening 11 84 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid dengan kotak PA atau HP yang teman-teman bisa masih ketika transfer. Namun ketika teman-teman ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meter itu 250.000, silakan sertakan angka 1 di belakang pentransfernya biar dia bisa mengetahui bahwa dana tersebut khusus pembebasan lahan yang seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000, di mana seluas itu akan didirikan pesantren dan orang-orang yang belajar di sana nanti tidak saja memberikan ilmu agama Islam, melainkan juga ilmu agama lain, dan nanti ketika mereka telah berhasil menguasai berbagai disiplin di dalamnya, mereka akan mungkin ke berbagai wilayah Indonesia dan juga Kristen, yaitu berair untuk menanggulangi pemurtadan dan menyampaikan Islam secara santun. Oke, kan kita tampilkan saja. Ini dari pihak Muslim dulu ya, Pak Bang siapa ini? Bang Erik. Aduh, ini maaf nih suara saya putus-putus ya. Sebentar, silakan Bang Erik. Bagaimana, jelas suara saya? Alhamdulillah sekarang jelas. Tadi pembukaan cukup agak putus-putus, tapi alhamdulillah sekarang jelas. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih ya atas kode. Tapi sekarang ini kembali Kang Erik sendiri yang agak putus-putus ini video dari saya. Oke, terima kasih atas kadernya Kang Erik dari Mualaf Channel. Sekarang nih, Pak Christian yang begitu sangat gigihnya ingin menyampaikan kebenaran dan menyampaikan Injilnya kepada Muslim yang tidak lain. Beliau ini adalah seorang Kristen. Oke, selamat malam Pak Christian. Malam. Selamat tahun baru. Oke, jelas suara merdu saya Pak Christian. Di belakang saya bukan lampu tahun baru Pak ya, 17 Agustusan. Oke, ngomong-ngomong, ini tema kita sudah sepakat belum Pak Christian maupun Kang Erik? Ya, sepakat. Ya, sepakat. Oke, jika memang sepakat, kami selalu mengingatkan kepada kedua pembicara untuk tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya penistaan, ad hominem, tetapi sampaikanlah apa yang Anda ketahui, ya bahwa itu kebenaran, tolong sampaikan dengan baik, dengan santun, karena kita hidup di negara hukum NKRI. Oleh karena itu, kami harapkan kedua pembicara ini untuk jauh secara santun, dan ketika sewaktu-waktu ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak channel Gerak Mualaf tidak bertanggung jawab, dan sepenuhnya yang bertanggung jawab adalah pihak pemateri atau kedua pembicara. Ya, bisa dipahami ya Kang Erik maupun Pak Christian? Ya. Oke, jika memang seperti itu, teman-teman perlu diketahui bahwa acara malam ini telah ditayangkan di 25 tempat. Wow, keren ya. 25 tempat. Tentu saja sebagai mercusuar di Indonesia, yaitu channel Gerak Mualaf,
yang disiarkan pula oleh channel-channel lainnya, dan juga di Facebook seperti halnya channel Akademi Kristologi, yaitu channel saya sendiri, Edi Prayitno, Viral Indonesia, Aristo Channel, The Muslim Apologist, Tim Mokariban. Yang selanjutnya ada pula dua master, Lentera Rohani, Bamtri, Rabiadians ID, Donitan, Penegak Islam, Alwan TV, Kristologi Center, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulkifli M. Abbas, Mu'alaf Channel, Zulfikar Official, Evangelis Yonatan, Yonatan Nandar, Konstantinus, dan bisa disaksikan di fanspage-nya Yayasan Pembina Mu'alaf ya. Oke, untuk menghemat waktu, baik, akan kita tampilkan rule dialognya yang telah disepakati oleh pihak PDD, Persatuan Debater-Debater, tentu saja Indonesia. Oke, bagaimana bisa dijelas, dipantau, disimak, dan dicermati? Ya, oke. Session pertama, Pak Christian maupun Bang Erik nih, masing-masing pihak memberikan presentasi. Apakah Pak Christian dulu ataukah Bang Erik? Silakan. Dan session kedua ketika telah memberikan, ya seperti halnya pembukaan, nanti kita akan masuk ke session kedua, tanya jawab. Dialog, debat tanpa adanya tanya jawab, bagaikan makan nasi tanpa garam uyah maupun sayur mayur. Dan disinilah sayur mayurnya, oke? Dan itu berulang sampai 3 kali sesuai yang disepakati. Selanjutnya session ketiga. Ketiga yaitu penutupan, closing statement. Oke, ketika seseorang menyampaikan presentasi pertama, maka closing statementnya yang terakhir. Bagaimana Bang Erik maupun Pak Christian, ada yang ditanyakan atau yang tidak dipahami? Silahkan, monggo. Oke, paham. Saya open statement dulu ya. Oke, sekarang balik lagi nanya saya ke Bang Erik. Bagaimana Bang Erik, paham? Paham. Lanjutkan. Oke, paham. Lanjutkan. Barusan Pak Christian ingin menyampaikan terlebih dahulu. Tentu saja sebagai yang muda itu harus mengalah ya. Bagaimana Bang Erik, tidak apa-apa ketika Pak Christian menyampaikan terlebih dahulu? Iya, nggak apa-apa. Lanjutkan. Oke. Siap Pak Christian, silakan siapkan diri Anda untuk menyampaikan pembukaannya selama 7 menit. Dan silakan manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Waktu berjalan, silakan sampaikan oleh Pak Christian. Oke. Pembukaan. Monggo. Selamat malam Geraha Mu'alaf. Selamat malam semua pemirsa. Selamat malam Bapak Erik sebagai rekan dialog pada malam hari ini. Baiklah. Kita tahu bahwa Allah itu kasih. Allah itu juga adil. Allah yang kasih itu ingin mengampuni semua manusia. Tapi Allah yang adil pasti ingin menghukum manusia. Kita tahu bahwa semua manusia berdosa. Jadi kasih dan adil tidak mungkin bisa disatukan. Ya, untuk kasih dan adil bisa disatukan harus ada pengorbanan. Terbukti, Adam ketika jatuh dalam dosa, maka Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Ketika itu Adam menutupi auratnya dengan dedaunan. Tapi Allah mengganti dengan kulit binatang. Artinya ada binatang yang dibunuh. Ada darah yang tercurah untuk pengampunan dosa dari Adam. Ya, jadi tidak bisa langsung ngampuni gitu aja. Harus ada darah yang tercurah. Demikian juga Nuh. Ketika dia turun dari Batra, dia mempersembahkan korban juga. Waktu itu ada 8 orang. Anaknya 3, menantu 3, istri dan Nuh. Apa yang dipersembahkan? Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi Nuh pun
juga harus mempersembahkan korban. Zamannya Musa, korban darah itu banyak. Ada korban bakaran, korban salah, korban penebus dosa, dan lain sebagainya. Abraham pun juga ketika anaknya yang tunggal, Ishak, akan dipersembahkan, Tuhan menggantikan dengan domba yang kepalanya tersangkut di semak duri. Itu gambaran bahwa yang akan datang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang kepalanya dimahkotai duri, itu yang akan mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa manusia. Puncaknya adalah kita baca di Ibrani 7 ayat 26 dan 27 dikatakan, Yesus yang tidak bersalah, yang kudus, yang suci, yang lebih tinggi dari tingkap-tingkap di langit, ya, tidak seperti imam besar lainnya yang mengorbankan binatang untuk dirinya, kemudian untuk umatnya. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Artinya Yesus satu-satunya nabi yang tidak pernah mengorbankan binatang, tapi dirinya sekali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa hukum Taurat hanya bayangan saja. Di Ibrani 10 ayat 1, 4, dan 10 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menjemputkan mereka datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi di sini, siapa yang paling berjasa penebusan dosa? Jelas, Yesus Kristus. Apakah Yudas? Tidak mungkin. Yudas tujuannya adalah uang. Apakah pasukan Romawi? Tidak. Pasukan Romawi itu dia ditugaskan oleh pemerintahan Romawi supaya tidak ada raja lain. Karena Yesus pernah dinubuatkan jadi raja. Tapi itu salah paham. Dikira raja sebagai politik untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata tidak. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Ahli Taurat ketika menangkap Yesus, orang Farisi menangkap Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengaku anak Allah. Jadi semuanya itu terperangkap di dalam skenario Allah, nubuatan Allah yang sudah menubuatkan semuanya. Dikira ketika Yesus mati, maka selesai. Iblis pun juga berpendapat itu. Ketika Yesus mati, dikira selesai. Tapi kenyataannya, Yesus bangkit kalahkan maut. Justru itu, dari situlah penebusan dosa itu terjadi oleh darah Kristus yang sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti binatang atau domba atau apa yang dilakukan berulang-ulang, dan itu pun sementara. Membuktikan bahwa Yesus benar menebus dosa, Dia yang paling berjasa. Sekian, terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih ya kepada Pak Christian, begitu sangat jelas, begitu sangat lancar dalam menyampaikan prolognya. Namun demikian, kita giliran biar adil. Ya,
Gilirannya Bang Erik dari Mualaf Channel untuk menyampaikan presentasinya, pembukaannya selama 7 menit. Bagaimana, Anda siap? Bang Erik? Ya, Halo? ya, ya. Oke, selama 7 menit silakan. Waktu berjalan, pembukaan diberikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang tiada batasnya. Dan lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Christian ini luar biasa, karena saya pun dulu ketika masih dalam keadaan Kristen, konsep penebusan dosa ini sama, pemikiran saya sama dengan Bapak Christian. Dan alhamdulillah setelah menemukan Islam, semua yang dulu pernah saya pelajari dan saya ajarkan juga kepada murid-murid saya ini tidak jauh dari penjelasannya Bapak Christian. Alhamdulillah setelah masuk Islam, setelah menerima Islam sebagai agama terakhir saya, yang insya Allah sampai keadaan saya mati, sampai Allah menyebut saya dalam kalimat terakhir saya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari konsep yang sudah Bapak Christian jelaskan, alhamdulillah saya bisa menarik kesimpulan hanya di dalam Islam penebusan dosa ini tidak membutuhkan pengorbanan lainnya, atau bisa dibilang kayak tadi penggantian ya, menjadikan ada satu sesembahan atau satu korban yang harus ada disembelihnya, seekor domba, seekor sapi, bahkan ketika Yesus harus dikorbankan di atas kayu salib. Nah, alhamdulillah hanya di dalam Islam penebusan dosa ini dilakukan oleh diri masing-masing dengan cara yang pertama yaitu bertasbih. Ini selalu diucapkan dan selalu dilantunkan oleh umat muslim seluruh dunia ketika dia merasa berdosa. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdi selama 100 kali dalam sehari, niscaya dosa-dosa akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Yang keduanya adalah istighfar. Ya, barang siapa berkata astagfirullah, astagfirullahaladzim la ilaha illallah huwa al hayyul qayyum wa atubu ilahi, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Ini disahihkan oleh Al-Albani Mishkat Masyibah. Lalu zikir, ya, Rasulullah SAW pun bersabda, siapapun di muka bumi ini yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wallahu wala quwata illa billah, niscaya dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lalu ada berdoa setelah makan, berdoa setelah kamu berpakaian, bahkan di dalam bulan suci Ramadan itu alhamdulillah, insya Allah kalau kita menjalankan puasa penuh tanpa ada bolong, tanpa ada istilahnya terganggu dengan nafsu dunia, itu insya Allah dosa-dosa kita yang setahun lalu, bahkan dosa-dosa yang selalu kita perbuat baik secara sadar maupun tidak sadar, itu Allah akan hapuskan. Karena kita berpuasa untuk menahan diri dari hawa nafsu dan tidak butuh pengorbanan siapapun. Hanya berkorban diri sendiri. Mampukah kita berjuang? Mampukah kita melakukan satu tindakan amalan yang soleh untuk menghapus kesalahan-kesalahan tanpa adanya pengorbanan? Lalu berwudu, ya, ini salah satu penghapus dosa juga, dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya, dalam berwudu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang wudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya hingga
keluar dari balik kuku-kukunya. Dan ini ada dalam Islam, hanya dalam Islam pelajaran wudhu ini ada bab ilmu fikihnya tentang berwudhu. Dan alhamdulillah ketika saya pelajari ini, Masya Allah, gitu ya. Bukannya saya takut, bukannya saya takut tidak berbuat dosa, tapi saya takut akan dosa tersebut, karena setiap apa yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik yang kita ketahui maupun kita tidak ketahui, dosa itu pasti akan selalu ada. Karena kita, manusia ini fitrahnya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Nah, lalu ada zikir setelah sholat. Ya, ini dalam Islam. Barang siapa yang sudah sholat, dia bertasbih selama 33 kali, tahmid 33 kali, lalu takbir 33 kali, dan yang ke-100 kalinya untuk penyempurna tasbih ini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosanya akan dihapus meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi hanya dalam Islam konsep penebusan dosa ini tidak membutuhkan orang, tidak membutuhkan penebus, dan tidak membutuhkan korban-korban yang lainnya. Hanya dalam Islam, konsep penebusan dosa ini adalah di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bertobat kepada Allah. Mungkin umat muslim di seluruh dunia tahu tentang taubatan nasuha, ya. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Itu selalu umat muslim ini selalu dengarkan ketika dia mulai merasakan dosa-dosa yang begitu banyak, begitu melimpah dalam diri umat muslim masing-masing, termasuk saya pun selalu beristighfar kepada Allah setiap melakukan sesuatu, karena kita nggak tahu apakah ini dosa atau tidak, dan kita tidak seenaknya gitu ya, oh saya melakukan ini pasti ditebus dosanya kalau ada istighfar, dan ternyata semua itu tidaklah benar gitu ya. Jadi ketika kita melakukan suatu dosa, kita harus beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jangan sampai dosa itu terus berlanjut dan berlanjut, sehingga nanti ketika kita di hadapan Allah, dihisabnya berat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Erik ya, yang sama-sama lancar jaya atas apa yang disampaikan oleh Pak Christian. Ternyata Kang Erik mampu menangkap dengan baik, karena memang sebelum sebagai seorang muslim, Kang Erik ini dahulu kala itu ya seorang Kristen, jadi begitu sangat mudah menangkap. Namun ketika Kang Erik menyampaikan presentasinya begitu sangat segap ya, Pak Christian sampai menulis, mantap gitu. Oke, sekarang kita nih masuk ke dalam sesi kedua, di mana setiap orang bertanya dan nanti giliran ditanya. Oke, dikarenakan Pak Christian telah memberikan presentasi pertama, tentu saja Pak Christian yang memberikan pertanyaan pertama kepada Bang Erik. Bagaimana Pak Christian, Anda siap? Iya, siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Oke. Dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 11 bahwa Tuhan itu juru selamat. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apakah Yesus juru selamat? 1 Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang menjadi juru selamat dunia. Yudas 1 ayat 26, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah Erik punya juru selamat? Apakah Allah SWT juga disebut juru selamat? Apakah ada nabi di Al-Qur'anmu yang menyebut dia sebagai juru selamat? Kalau di Alkitabku jelas, Yesus juru selamat. Mungkin Erik akan menjawab, semua nabi menjadi juru selamat pada zamannya. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi saat itu mengorbankan diri
seperti Yesus. Karena pengorbanan itu harus ada darah yang tercurah. Terbukti mulai Adam sampai semuanya memakai darah. Ya, apa Nuh itu berdosa? Tidak. Apa Nuh tidak berdoa pada Allah? Pasti melakukan. Tapi kenapa masih mencurahkan darah lewat binatang-binatang yang disebut itu oleh semua para nabi? Tidak tahu ini, kecuali nabinya Erik. Coba, apa itu Injil juga? Jadi pertanyaannya, apakah ada punya juru selamat? Terima kasih Pak Christian. Maaf waktunya telah habis dan maaf sekali ya, karena memang semuanya harus dibatasi waktu. Karena kalau tidak dibatasi waktu, kasihan para penonton, kasihan juga moderator nanti lelah Pak. Meskipun libur panjang hari ini. Sekarang gilirannya Kang Erik nih yang memberikan pertanyaan selama 7 menit. Yang kelihatannya sudah tidak sabar memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana Kang Erik? Anda siap? Oke. Selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaannya insya Allah bisa memberikan kita pencerahan baik kepada umat Kristen maupun umat Islam ya. Pertanyaan yang tadi Pak Christian sampaikan, apakah dalam Islam ada di dalam Al-Quran mungkin ya ada penebus dosa gitu ya, mengorbankan nyawanya dan segala macamnya gitu ya. Sebenarnya tadi pertanyaan yang mana gitu ya, tapi alhamdulillah insya Allah bisa saya tangkap. Dan mungkin pertanyaan dari Pak Christian ini sebenarnya yang saya tangkap ya Pak ya, kurang saklek pada satu pertanyaan gitu. Jadi mungkin yang tadi terakhir keburu kepotong, tapi apakah ada gitu ya, misalnya Nabi saya ini melakukan penebusan dosa. Alhamdulillah di dalam Islam Nabi kami yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk mengorbankan nyawa makhluk hidup, tidak pernah mengajarkan untuk mengorbankan nyawa makhluk hidup untuk melakukan penebusan dosa. Nah, kalau kita melihat dalam Idul Adha mungkin ya, Bapak juga mungkin sering lihat dalam Idul Adha itu bukan untuk mengorbankan nyawa untuk menebus dosa, bukan seperti itu. Idul Adha itu kita lakukan karena perintah dari Allah. Kalau kita lihat juga ke belakang bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham mengorbankan anaknya. Dalam Kristen diajarkan dan ditulis bahwa Ishaklah yang menjadi istilahnya yang mau dikurbankan. Dalam Islam Nabi Ismail alaihissalam yang dikurbankan karena Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu Nabi Ismail berkata, lakukanlah apa yang menurut Allah benar. Dan lihatlah bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang berserah kepada Allah. Nah, dalam konsep tersebut itu sama sekali bukan untuk menebus dosa. Jadi semua nabi mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pernah darah tertumpah untuk menebus dosa manusia. Kalau misalnya dilihat dalam Nabi Adam melakukan hanya satu dosa, tidak menuruti perintah Allah, tidak menuruti perintah Allah. Kan Nabi Adam dibilang jangan makan buah yang di tengah, tapi malah dimakan karena terbujuk rayu dari Hawa. Sehingga Adam dibuang ke dunia. Tidak ada pengorbanan darah di situ. Lalu kalau kita melihat Kain dan Habel, ya, Kain dan Habel mereka bukan melakukan satu penebusan dosa. Mereka ingin mendapatkan sebuah hak sehingga Kain dan Habel bertumpah darah, berantem, ya kan? Ada salah satu yang dibunuh. Lalu kalau misalnya kita melihat kisah Nabi Nuh tidak mengeluarkan setitik darah pun. Nabi Nuh hanya diberi peringatan untuk menyadarkan Sodom dan Gomora, dan masih banyak lagi. Ini kalau saya ceritakan panjang juga gitu ya tentang nabi-nabi.
Dalam Islam 25 nabi yang kami imani. Nah, terlepas dari situ, ketika Nabi Isa alaihissalam dituduh, ya, sehingga katanya Nabi Isa alaihissalam ini atau Yesus Kristus ini disalib, dikurbankan, dibunuh untuk menebus dosa umat manusia. Dalam Islam, hanya di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam ini tidak dibunuh dan tidak disalib sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Bible. Karena dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, ini sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi mereka yang bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan orang yang dibunuh itu. Nah, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, umat Kristen membuat kesimpulan bahwa Yesus dibunuh untuk menebus dosa umat manusia. Dan ternyata kalau kita teliti dalam Bible mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, hanya 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan dengan cerita yang berbeda-beda tentang penyaliban Yesus atau pengorbanan Yesus, atau bahkan ya, disebutkan dalam mulai dari Kisah Para Rasul sampai dengan Wahyu, Yesuslah yang ingin menebus dosa umat manusia. Nah inilah ya yang nanti insya Allah akan saya pertanyakan kepada Pak Christian. Jadi intinya gini, dalam Islam kami tidak punya juru selamat. Ya, juru selamat kami hanyalah Allah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya memberikan syafaat, yaitu pertolongan nanti di yaumil akhir. Kalau mungkin Pak Christian belajar tentang Islam, mengetahui Islam secara dalam, bagaimana nanti ketika mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka punya umat tersendiri yang masing-masing ada pengikutnya. Sehingga nanti orang-orang yang berada di yaumil akhir nanti, ya di padang mahsyar, mereka akan mencari juru selamat mereka masing-masing. Dan semua mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam ini menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang spesial hanya Nabi Isa yang diberikan syafaat sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam ini diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya yang tidak mempertuhankan dirinya dan memposisikan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini adalah hamba Allah, Nabi Allah, dan Rasul Allah. Jadi sekali lagi, di dalam Islam tidak ada konsep penebusan dosa, hanya Nabi Muhammad sebagai seorang yang memberi peringatan dan memberikan kabar gembira. Itu aja sih ya. Jadi sekali lagi, biar Pak Christian menangkap bahwa dalam Islam tidak ada konsep penebusan dosa, baik dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada konsep penebusan dosa. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Erik yang telah memberikan jawabannya selama 7 menit. Dan sekarang gilirannya nih. Barusan Pak Christian bertanya kepada Kang Erik. Sekarang giliran Kang Erik bertanya kepada Pak Christian. Bagaimana Kang Erik? Siap bertanya selama 2 menit kepada Pak Christian? Siap. Oke, jika memang siap, siapkan diri Anda. Selama 2 menit silakan berikan pertanyaannya. Monggo. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Christian. Mudah-mudahan pertanyaan saya dapat mudah dimengerti. Nah, tadi dikatakan bahwa Yesuslah yang menebus dosa seluruh umat manusia. Kalau kita melihat di dalam Bible, jika memang Yesus adalah juru selamat, sebentar tadi saya udah tulis ya, nah ini. Jika memang Yesus adalah juru selamat, penebus dosa seluruh umat manusia, kepada siapa Yesus menebusnya? Karena mungkin Pak Christian dan umat Kristen yang lainnya mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kepada siapakah Yesus menebus dosa umat manusia? Apakah yang menerima penebusan dari Bapa melalui Yesus itu sama kuasanya dengan Bapa? Karena kita tahu
Ya, bahkan ditulis bahwa upah dosa adalah maut. Jadi pertanyaannya saya sederhanakan, saya kerucutkan, kepada siapa Yesus menebus dosa manusia? Padahal Yesus sendiri adalah Allah. Silakan, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Kang Erik yang telah memberikan pertanyaan selama 2 menit, meskipun ya masih menyisakan waktu beberapa detik. Cuma bertanya siapakah gitu kan. Tapi tetap ketika dijawab siapakah itu tidak enak kalau jawaban cuma nama top. Tentu saja harus ada penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang gilirannya Pak Christian memberikan penjelasannya. Bagaimana Pak Christian, Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit atas apa yang ditanyakan oleh Kang Erik? Ya, siap. Oke, jika memang siap, silakan. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo, Pak. Ya, oke, terima kasih. Pak Erik tadi sudah menjawab ya bahwa Erik tidak punya juru selamat. Oke, artinya gimana Anda bisa selamat jika tidak punya juru selamat? Anda mengatakan bahwa para nabi tidak pernah mempersembahkan korban. Padahal tadi itu saya sudah bacakan. Semua nabi, mulai Adam, Musa, Nuh, Yesaya, Daud, semuanya pernah mempersembahkan korban. Makanya Erik jadi mualaf karena tidak pernah baca ayat Alkitab bahwa semua nabi mempersembahkan korban darah sebagai penebusan dosa. Erik tidak pernah baca, makanya itu dia katakan tidak ada nabi yang mempersembahkan korban. Ya. Terus bukti bahwa Kain itu mempersembahkan hasil buminya tidak diterima oleh Allah. Sedangkan yang diterima adalah Habel, yaitu apa? Dari hasil ternaknya ada darah yang tercurah. Maka itu hasil dari Habel itu yang diterima. Dari Kain yang tidak diterima. Maka itu Kain membunuh adiknya Habel. Itu bukti bahwa Allah butuh pengorbanan darah sebagai lambang penebusan. Ya memang tidak ada di Quranmu, tapi di kitab Tauratku itu ada. Kitab para nabi itu ada. Itu membuktikan tidak sama para nabi dengan Quran. Ya. Seperti yang Anda katakan bahwa apakah Allah Bapa itu yang menebus dosa? Tidak. Ya, Allah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah mati disalib. Ya, Allah Bapa tidak pernah bangkit. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia itu yang menebus dosa. Seperti halnya yang saya jelaskan. Semua manusia itu berdosa. Upah dosa itu maut. Erik sudah tahu. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Jika manusia bisa menebus dirinya sendiri, Yesus tidak perlu mati. Tadi saya ada pertanyaan tentang apakah itu Injil. Mungkin bagi Erik, Injil itu harus beribadah pada Allah, harus sujud, harus sedekah, dan sebagainya. Mungkin sekarang pemikiran itu. Padahal Injil itu adalah kabar baik. Untuk tahu kabar baiknya harus tahu kabar buruknya. Kabar buruknya adalah semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut. Kabar baiknya adalah kasih karunia itu hidup kekal jika kita percaya pada pengorbanan Yesus. Ya. Jadi itu yang
perlu saya sampaikan pada Erik bahwa di semua Alkitab itu membuktikan Yesus pernah mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas bahwa Yesus itu disalib. Ya, untuk siapa? Untuk manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka harus ada pribadi yang dari atas. Yesus mengatakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Maka itu harus ada pribadi yang dari atas untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang tadi disampaikan, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Allah yang mencari Adam disematkan auratnya dengan kulit binatang. Kenapa harus terjadi seperti itu? Bukankah Allah bisa mengatakan, aku ampuni, kamu sudah bertobat, selesai? Tidak. Kenapa harus ada darah yang tercurah? Apakah Erik tidak pernah baca bahwa Adam pernah dikasih kulit binatang untuk menutup auratnya? Itu ada ayatnya. Erik pasti tidak pernah baca, maka tidak tahu, dikira semua nabi tidak pernah melakukan. Termasuk Abraham, ya, diganti oleh domba yang kepalanya dimangkai duri. Itu juga membuktikan, itu sudah gambaran, satu tipologi bahwa yang akan datang, Yesus sebagai anak domba Allah, kepalanya dimangkai duri. Rasul Yohanes, yaitu Rasul Yahya, ketika ketemu Yesus, dia langsung mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu membuktikan bahwa Yesus itu menebus dosa manusia. Ya, supaya semua orang yang seharusnya binasa beroleh hidup kekal. Ya, itu cukup. Makasih. Oke, terima kasih kepada Pak Christian yang telah memberikan jawabannya. Dan kalau dilihat di jalan tol, itu kayaknya keduanya nukik-menukik gitu kan. Nah, sekarang gimana nih? Siap untuk putaran kedua yang tentu saja ini meramaikan suasana malam hari ini. Oke, sekarang giliran ke Pak Christian untuk memberikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana Pak Christian, Anda siap memberikan pertanyaan kedua? Jika memang siap, siapkan diri Anda. Waktu berjalan 7 menit, pertanyaan diberikan. Monggo Pak Christian. Ya, ketika Yesus bangkit dari kematian, ada satu murid yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, yaitu Thomas. Teman-temannya mengatakan bahwa gurunya bangkit. Maka Thomas mengatakan, sebelum tanganku mencucukkan di jariku mencucukkan di tangan Yesus dan lihat lambungnya yang berlubang, aku tidak akan percaya. Saat itu Yesus langsung datang menemui Thomas. Dikatakan, kemudian Yesus berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku yang berlubang. Ulurkanlah tanganmu dan tujukan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Lakukan dan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, sekarang pertanyaannya, jika itu diganti yang menyerupai, tangan siapa yang ditunjukkan Yesus pada Thomas? Apa mungkin
nubuatan penyaliban Yesus itu ada banyak sekali oleh Yesaya, oleh Mazmur. Apa bisa diganti yang menyerupai? Apa mungkin? Coba jawab. Tangan siapa yang ditunjukkan Yesus yang berlobang itu? Itu membuktikan tidak diganti yang menyerupai. Ya itu, coba dijawab. Makasih. Ulangi lagi Pak pertanyaannya Oke. Pak. Terima kasih ya kepada Pak Christian, meskipun saya nilai ini dalam perspektif Kristen ya, menuntut jawabannya. Dan inilah tentu saja meskipun keduanya berbeda, namun tetap harus saling menghargai satu sama lain dan harus santun dalam berdialog. Sekarang giliran Kang Erik nih memberikan jawabannya. Bagaimana, siap? Diulangi lagi jawab apa pertanyaannya yang terakhir aja. Tadi saya kurang paham. Oke, Pak Christian, silakan diulangi lagi. Pertanyaannya singkat, jelas, padat, merapat. Monggo. Yesus sudah tunjukkan tangan yang berlobang, lambung yang berlobang pada Thomas, muridnya. Jika itu diganti yang menyerupai, tangan siapa yang sudah ditunjukkan Yesus pada Thomas? Apa mungkin nubuatan sudah banyak tentang penyaliban Yesus, tapi bisa dibatalkan oleh seorang nabi yang beda 600 tahun dari kejadian? Ya, jika Anda itu berpikir Anda lebih percaya yang Oke, saksi terima mata. kasih Pak Christian. Ya, oke, makasih. Ini pertanyaan Anda terlihat sudah ditangkap dengan baik oleh Kang Erik. Bagaimana Kang Erik? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Insya Allah. Meski Waktu kalau ya, berjalan selama 7 menit. Silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. iya, terima kasih Pak Christian. Sebenarnya Pak Christian harusnya nanyanya sama sang debater ya, sama Rudy Yohanes, bukan sama saya gitu. Karena saya dalam Islam tidak apa ya, tidak mempercayai bahwa Yesus atau Isa alaihissalam ini dibunuh, disalib dengan cara tangannya dipaku, lubangnya apa, perutnya ditusuk, terus kakinya dipaku juga. Kita nggak mau percaya hal itu. Karena dulu ya saya juga mempercayai hal itu ya. Ketika Thomas tidak percaya kepada Yesus, nah yang jadi pertanyaan, apakah Yesus memang memperlihatkan tangannya yang bolong gitu loh ya, terus perutnya yang bolong, kan cuma coba pegang ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat dalam beberapa film ya, film Passion of Christ, The Son of God, film-film tentang Yesus Kristus atau Life of Jesus, itu kita bisa melihat, oh ternyata gambarannya seperti ini. Gambarannya itu hanya untuk iman Kristen. Nah, kalau Pak Christian bertanya kepada saya, siapa yang menyerupai? Wallahualam, saya juga nggak tahu siapa yang menyerupai gitu ya. Karena kami sebagai umat muslim tidak percaya bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih ini disalib, dibunuh, ditusuk ya, rambutnya gondrong, hidungnya mancung, berjenggot. Kita nggak percaya akan hal itu gitu ya. Karena dalam Islam ini tidak boleh menggambarkan sesuatu apapun, apalagi seorang nabi gitu ya. Tidak boleh. Nah, mungkin Pak Christian silahkan nanti tanyakan kepada Rudy Yohanes atau teman-teman Kristen yang lainnya gitu ya. Karena saya nggak percaya gitu ya tentang hal itu, apalagi tentang Thomas gitu. Sebenarnya saya udah buat tentang Thomas, tapi karena ini disinggung apa ya, disinggung tentang Thomas ya, saya jujur aja belum siap tentang hal ini gitu ya. Karena kita temanya kan sudah sangat jelas, siapa yang paling berjasa menebus dosa umat manusia gitu ya. Itu temanya gitu, siapa yang paling berjasa. Dan ini nyambung ke Thomas, sebenarnya nggak nyambung gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya, karena ini kan kita dialog, bukan kita berdebat, kita dialog. Nah, kembali aja kita kepada intinya, siapa yang paling berjasa menebus dosa manusia. Kalau misalnya kita melihat dari catatan dalam Bible, di zaman sekarang ini ternyata bukan cuma apa maling yang teriak maling gitu ya, tapi iblis pun ya bisa juga teriak iblis. Contohnya kemarin ya, ada salah satu temannya Bapak nih ya, Kristen yang menyembah Yesus sebagai Allah dan Tuhan dalam sebuah grup, menulis katanya begini, menurutnya yang dipastikan menolak penebusan dosa Sang Mesias atau Yesus itu adalah iblis. Nah, menurut saya ini justru sebaliknya Pak.
Yang menerima doktrin penebusan dosa oleh Yesus di kayu salib, justru mereka sendirilah yang iblis. Sebab matinya Yesus di kayu salib justru dapat terjadi karena rencana dan prakarya iblis. Ya, jadi kalau misalnya Bapak pun rajin membaca Alkitab, rajin membaca Bible, coba Bapak buka dalam Lukas 22 ayat 3, ya. Di situ maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, pertanyaannya siapa yang melihat ada iblis masuk ke dalam Yudas? Ya, Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Hal yang pertama yang terjadi adalah masuknya iblis ke dalam diri Yudas. Nah itu nanti Bapak silakan jawab. Ini bukan pertanyaan ya, nanti Bapak berpikirkan aja sebelum tidur. Siapa saksi Yudas dimasuki oleh iblis? Itu ya. Kemudian Yudas mendatangi imam-imam kepala dan berunding untuk menyerahkan Yesus. Nah, jadi atas rencana dan prakara siapa Yesus dapat jadi penebus dosa? Jawabannya tetap iblis. Karena kalau nggak ada Yudas Iskariot, iblis nggak akan masuk. Nggak mungkin juga iblis masuk ke Yohanes gitu ya. Seperti itu. Karena sudah dicatat bahwa Yudas Iskariot yang akan berkhianat gitu loh. Ini sudah dicatat dalam Bible, dan nggak tahu gitu kok bisa tiba-tiba nuduh Yudas Iskariot ini yang akan mengkhianati Yesus gitu ya. Padahal murid-murid Yesus pada saat itu baru dipanggil gitu kan. Nah inilah yang nanti silakan Bapak pikirkan sebelum tidur, baca lagi Bible-nya ya. Nah yang kedua, usaha iblis untuk membunuh Yesus itu sebelumnya juga pernah terjadi Pak. Namun rencana tersebut gagal ya. Kalau Bapak melihat dalam dan sering baca Bible-nya dalam Lukas 4 ayat 9 sampai 13 itu sangat jelas ya. Di situ ditulis iblis membawa Yesus ke kebungbungan ya di Yerusalem, ke bait Allah gitu ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini dari atas ke bawah katanya. Nah, Yesus menjawab di ayat ke-12-nya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu sangat jelas Pak ya. Iblis meminta Yesus untuk menyembahnya dengan imbalan yang iblis siapkan, namun Yesus menolaknya. Karena Yesus menolak untuk menyembah iblis, maka Yesus dibawa oleh iblis ke Yerusalem. Ya pertanyaannya sama kayak tadi, siapa yang melihat Yesus dibawa oleh iblis? Gitu. Kalau Bapak tanya, siapa orang yang diserupakan kalau memang Thomas yang ketemu sama Yesus gitu ya, siapa yang diserupakan? Ya sama, siapa yang melihat iblis membawa Yesus gitu. Padahal di situ hanya Yesus dan iblis berdua. Kalau ada murid-muridnya, mungkin murid-muridnya gue lihat menulis hal itu. Oh ya, ini iblis bawa Yesus nih gitu. Saya tulis Nah, itu seperti itu. Sama, siapa saksinya? Thomas memegang Thomas memegang tangannya Yesus. Dalam Injil Thomas pun kan nggak ada Pak ayat itu bahwa aku memegang tangan Yesus yang bolong. Aku memegang perut Yesus yang bolong. Padahal Thomas membuat Injil gitu. Nah itu Pak. Jadi kita kembali lagi kepada topik ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Siapakah yang paling berjasa menebus dosa manusia gitu. Mudah-mudahan dapat dimengerti sama pemirsa semuanya, subscriber asik ya, dan umat Kristen. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Kang Erik yang telah memberikan jawabannya selama 7 menit. Oke, sekarang giliran kembali Kang Erik memberikan pertanyaan yang kedua kali di putaran yang kedua. Bagaimana, Anda siap? Sebentar. Oke, silakan persiapkan diri. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya Kang Erik. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya simpel sih Pak ya. Kita kembali lagi. Mungkin tadi Bapak mengatakan bahwa harus ada penebusan dosa. Dan satu Pak, tadi mungkin Bapak keliru menangkap tadi di prolog, di pembukaan itu saya mengatakan bahwa semua nabi ini
konsepnya nih ya Pak, ini konsep kita ini berbicara tentang penebusan dosa gitu ya. Jadi tadi Bapak singgung katanya saya tahu ada korban. Saya tahu Pak ya, tapi bukan korban mencurahkan darah. Konsep di sini kan penebusan dosa oleh korban bakaran. Jadi tidak butuh darah sebenarnya, tidak perlu darah. Itu kan dulu dibakar gitu ya, dibakar untuk nyampe nih persembahannya kepada Allah, bukan konsep penebusan dosa. Dan juga kalau Bapak melihat di dalam Ulangan ya, Ulangan 18 ayat 10. Ini udah sangat jelas Pak ditulis ya. Mana tadi ya, saya lupa. Nah, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ini Allah yang berfirman ya, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Jikalau memang Yesus datang ke dunia ini menggenapi hukum Taurat dan tidak ada satupun hukum Taurat yang dihapuskan oleh Yesus sesuai dengan Matius 5, dikatakan bahwa aku tidak akan menghilangkan satu iota pun dalam hukum Taurat. Bagaimana konsep penebusan dosa ini dilanggar oleh Yesus, padahal Yesus sendiri mengatakan padahal Allah sendiri mengatakan dalam perjanjian lama kepada Musa, tidak boleh ada penebusan dosa baik melalui anak laki-laki ataupun anak perempuan. Apakah Yesus melanggar hal ini atau tidak? Silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Kang Erik yang telah memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak Christian. Sekarang giliran Pak Christian memberikan pertanyaan selama 7 menit. Maaf, jawaban selama 7 menit. Bagaimana Pak Christian? Anda siap memberikan jawabannya? Ya, baik, siap. Oke, jika memang siap, waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Ya. Yang tidak disalib itu Isa Al-Masih, diganti yang menyerupai. Sedangkan Yesus mati dengan jelas ditunjukkan, itu jelas ditunjukkan tangan yang berlobang. Ya, itu pada Thomas, muridnya sendiri. Jadi bukan orang lain. Jadi Thomas bisa, walaupun dia tidak menulis Injil, dia bisa menyatakan pada Petrus, pada Matius dan lain sebagainya, ya. Terus kita tahu bahwa iblis yang melakukan skenario tidak. Iblis justru terperangkap, dikira dengan matinya Yesus maka selesai, tidak ada saingan. Tapi kenyataannya Yesus itu bangkit. Justru itu yang harus dilakukan oleh Tuhan untuk pengampunan dosa. Ya, nubuatan itu banyak sekali di dalam Injilku, termasuk di Perjanjian Lama. Ya, saya bacakan Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan dakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini nubuatan yang ditulis oleh Mazmur, ya, Mazmur Daud, ya. Tangan dan kaki Yesus dipaku, pakaiannya Yesus buat undi, ya. Ini digenapi. Yohanes 19 ayat 23 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, jangan kita membagi menjadi berapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya.
Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal ini telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Jelas bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Raja Daud ini untuk Yesus. Karena Daud tidak mengalami dikerumuni oleh penjahat gerombolan yang menusuk tangan dan kakinya. Siapa yang ditusuk tangan dan kakinya selain Yesus? Ya kan? Daud tidak mengalami itu. Apakah Daud membuang undi untuk jubahnya dibagi-bagikan? Tidak. Yesus yang mengalami itu. Dan itu banyak nubuatan yang kalau saya mau tunjukkan. Kenapa Yesus harus mati? Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Aturan dari Allah, hukum Taurat itu banyak sekali. Jika kita hanya melanggar satu saja, maka gugur. Semua manusia itu berdosa, maka itu Yesus harus datang. Terus mengenai anak jadi korban, kalau anak sendiri jadi korban tidak mungkin, dan itu sudah dibuktikan. Ketika Abraham akan mempersembahkan akan anaknya Ishak diganti dengan anak domba, itu sudah gambaran. Yang jadi korban itu anak domba Allah, yaitu Yesus, bukan yang lain. Dan itu sudah terbukti, sudah dilakukan. Dan nubuatan-nubuatan itu banyak sekali. Saya bisa tunjukkan bahwa nubuatan salib itu, saya baca lagi, ada waktu. Yesaya 53 ayat 3-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi dia pun kita tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Sekalian dia aniaya, tapi dia tidak membiarkan diri ditindas. Dan dia tidak membuka mulutnya. Ya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang. Yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat ini jelas untuk Yesus. Yesaya tidak mengalami seperti ini. Nubuatan ini sudah dialami oleh Yesus. Dia dihina, diolok-olok. Dan itu sudah terjadi. Maka itu saya katakan kesimpulannya ya Isa itu bukan Yesus. Berarti yang diganti yang menyerupai itu bukan soal Yesus dia salib. Yesus tetap disalib dan bangkit. Tapi Isa tidak disalib, diganti yang menyerupai. Itu pun Erik tidak tahu siapa yang menggantikan. Ya, Sean, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Christian. Oke, silakan. Maaf nih batuk. Bagi teman-teman nih, sekarang sudah tidak terasa ya 1 menit.
1 jam 6 menit. Silakan bagi teman-teman untuk memberikan komentar yang baik, dan terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan pertanyaan maupun juga jawaban. Dan silakan untuk rehat dulu, terutama ini Pak Erik pun siap-siap. Rehat dulu, silakan untuk minum dulu, untuk istirahat dulu, dan silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, rekening 451 dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 11 8-nya 4 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Dan jika teman-teman nih, jika ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar sebagaimana yang ada di layar Anda bisa melihat ya, begitu luas 6 hektar itu akan didirikan pondok pesantren modern at-Tauhid seluas 6 hektar, dan 1 meternya itu cuma 250.000. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin ikut membebaskan seluas 6 hektar, silahkan sertakan angka 1 di belakang transferannya. Oke, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena dengan bantuan Anda sedikit apapun itu bantuannya, tentu saja seluas 6 hektar ini begitu sangat kecil. Mari kita rapatkan ukhuwah dan bebaskan lahan seluas 6 hektar ini untuk bisa didirikan pondok pesantren modern at-Tauhid. Dan disinilah pondok pesantren at-Tauhid yang satu-satunya di Indonesia yang tidak saja membahas berbagai disiplin ilmu agama Islam, melainkan pula berbagai disiplin ilmu agama lainnya. Dan ketika mereka telah menguasai para santrinya di pesantren ini, mereka akan sebarkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan menanggulangi berbagai tindakan modus pemurtadan. Mari kita berlomba-lomba, dan semoga apa yang kita lakukan selama ini untuk pembebasan lahan para pesantren modern at-Tauhid seluas 6 hektar menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kelihatannya nih sudah siap sedia kedua pembicara, sudah rehat ya. Nah, sekarang putaran ketiga, tentu saja ini pertanyaan yang terakhir disampaikan oleh lawannya, dan jawaban terakhir pula yang tidak bisa diulang. Kecuali jika beres acara ini, silahkan diulangi, diputar-putar terus puluhan ribu kalinya. Sekarang giliran Pak Christian memberikan pertanyaan terakhir kepada Bang Erik. Bagaimana, siap Pak Christian? Ya, baik. Terima kasih. Siap. Selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaan. Ini mau dijawab oleh Erik apapun terserah, karena ternyata Isa dan Yesus tidak sama. Ya, di dalam Injilku dikatakan, ketika Yesus mau disalib, maka Petrus menarik tangan Yesus dan berkata, "Engkau tidak layak untuk disalib." Tapi Yesus berkata apa? "Engkau iblis, engkau tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah." Dan saya yakin jika Yesus ketemu Nabi Muhammad, dia akan juga mengatakan yang sama. Maksudnya baik. Seorang nabi tidak mungkin disalib. Ya. Tapi dia akan mengatakan, "Aku sudah disalib, kamu mengatakan aku diganti yang menyerupai. Iblis kau." Itu kalau itu Yesus, tapi itu Isa, ya. Selanjutnya ada ayat ketika Yesus disalib bisa melawan tapi tidak dilakukan. Saya bacakan Matius 26, 53 dan 54. "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Jadi penyaliban itu harus terjadi. Dia bisa melawan, dia tidak melakukan perlawanan supaya terjadi penyaliban. Ayat ini pasti Erik tidak pernah baca, maka itu jadi mualaf. Ya, kamu mau jawab apa terserah. Karena Isa tidak sama dengan Yesus ternyata.
Kalau Yesus disalib, kalau Isa diganti yang menyerupai. Itu saja. Oke, silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Christian ya yang telah memberikan pertanyaan terakhir, dan inilah jawaban terakhir pula yang diberikan oleh Kang Erik dalam menjawab atas apa yang ditanyakan oleh Pak Christian. Bagaimana, siap memberikan jawaban yang terakhir, Kang Erik? Kurang jelas pertanyaannya. Kurang jelas lagi nih Pak, bisa diulang Pak Christian, singkat padat jelas padat. Monggo Pak Christian diulang. Jadi gini Erik, Ya, ya, Pak. kamu Ya, mau Pak. jawab apa itu terserah. Saya katakan Isa tidak sama Yesus, ya. Isa ya. tidak disalib, diganti yang menyerupai. Kalau di Injilkus dengan sangat amat jelas, ada ratusan ayat yang menyatakan Yesus disalib, mati dan bangkit. Bahkan Yesus bisa menyelamatkan, Terima kasih, dirinya, Pak. dia tidak lakukan. Terima Bahkan kasih. ketika Petrus akan menarik untuk tidak disalib, Yesus mengatakan iblis pada Petrus karena menghalangi untuk disalib. Baik, Jadi, Pak Christian. mau jawab apa saja terserah. Ya, terima kasih Pak Christian. Jadi intinya ada perbedaan sih tentang nama dikarenakan beda oknum. Intinya seperti itu. Dan Kang Erik terlihat sudah tidak sabar memberikan jawaban terakhir. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo Kang Erik. Alhamdulillah. Maaf ya Pak ya, tadi saya ketawa nggak kuat itu pas lagi Bapak ngomong, saya konsen, tiba-tiba ada toke di belakang Pak. Ketawa ada. Astagfirullah, maaf ya Pak ya. Bukan saya nggak tahu, karena memang ada toke, tiba-tiba saya kok jadi ketawa, saya bilang gitu ya. Nah, mungkin terkait Pak dengan masalah Isa Al-Masih atau Yesus, mungkin menurut pandangan saya pribadi ini Pak ya, karena saya memang dulu mempercayai Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, jadi saya sampai sekarang pun saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih, ya. Jadi, tapi Pak, bukan tentang konsep penebusan dosa atau penyaliban, seperti itu. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Hanya saja, menurut keimanan saya, menurut iman Islam saya, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini tidak disalib, tidak dibunuh, bukan Tuhan, ya, apalagi dipertuhankan, bukan anak Tuhan. Nah, kalau memang misalnya saya dulu percaya bahwa Yesus, kalau dulu memang saya percaya bahwa Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran gitu ya, karena kan mungkin menurut kebanyakan teman-teman Bapak, saudara-saudara Bapak, bahkan orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus bukan Isa Al-Masih. Tetapi kenapa di dalam kalender ya, terus ada gereja, bahkan para murtadin Pak, mohon maaf ya, ini murtadin banyak sekali Pak yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan atau Yesus Kristus, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Apalagi kalender Pak, ada kelahiran Isa Al-Masih, ada kebangkitan Isa Al-Masih. Ya, nah seperti itu. Lebih baik mungkin Bapak dan teman-teman Bapak bisa berunding dengan para pembuat kalender, tolong diganti kelahiran Isa Al-Masih diganti dengan kelahiran Yesus Kristus atau kebangkitan Yesus Kristus. Jadi mohon diganti kalendernya. Dan ini gereja Isa Al-Masih, mohon maaf untuk dihapus Pak, ya, diganti gereja Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi masih banyak mungkin orang yang tidak sependapat dengan Bapak bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Tadi kan Bapak di awal mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Yesus hanyalah firman. Ya. Berarti apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Tetapi kenapa Yesus yang dipertuhankan, Yesus yang diperalah oleh teman-teman saudara seiman Bapak gitu. Jadi ini iman saya Pak ya, iman saya percaya Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih,
Dan kalau misalnya saya teliti lagi nih Pak ya, saya teliti ketika saya menjadi seorang muslim, saya teliti lagi Bible, itu bisa akan terlihat Pak, apakah benar Yesus yang disalib menembus dosa manusia, ataukah memang ada orang yang menggantikan menggantikan Yesus Kristus. Kalau misalnya Bapak melihat dan baca lagi Alkitabnya, ini di dalam di dalam Markus 14 ayat 51, itu di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia atau mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, dan ini tidak ada terusannya lagi Pak. Ini kan jadi pertanyaan buat kita. Apakah para tentara Romawi ini memang menangkap pemuda yang tidak memakai sehelai kain, karena waktu ditarik kainnya itu istilahnya telanjang bulat gitu Pak, hanya ditutupi oleh sehelai kain. Coba Bapak aja buka di Markus 14 ayat 51, itu jadi catatan Bapak nanti untuk di rumah, jadi PR nanti, mudah-mudahan kita bisa berdialog sehat lagi. Itu jadi PR aja Pak, Markus 14 ayat 51. Apakah tentara Romawi ini mampu menangkapnya atau dihilangkan ceritanya? Karena di situ ada kata mereka hendak menangkapnya. Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah orang ini yang digantikan oleh Yesus? Karena kita percaya bahwa Yesus ini sesuai dengan nubuatan di dalam, saya lupa di dalam Matius berapa tentang tanda Yunus. Ya, ya kan? Bahwa Yesus berkata, kamu ingin tanda katanya kan? Aku sama seperti Yunus yang tidur selama 3 hari. Kalau Yunus kan di perut ikan apa? Ikan mujair ya Pak ya? Ikan mujair. Aduh, ikan paus. Yunus ikan paus, Yesus di perut bumi. Pada saat itu Yesus pada saat itu Yunus ini tidak mati, dibuang di pulau Niniwe, dan Yesus apakah hidup, mati atau tidak gitu loh. Karena begini, kita percaya bahwa perkataan Yesus ini adalah nubuatan yang akan tergenapi. Yesus mengatakan bahwa aku akan sama seperti Yunus. Nah, Yunus dibuang ke Niniwe tidak mati, Pak. Tidak menunjukkan tanda-tanda dia disiksa atau dia tersiksa dalam perut ikan paus. Apakah Yesus berbohong tentang hal ini gitu ya? Tentang nubuatan Yunus sama seperti Yesus. Nah, ini yang mungkin kenapa saya jadi mualaf, karena saya percaya ucapan Yesus bahwa Yesus sama seperti Yunus, hanya tertidur, tidak dibunuh, tidak disiksa, tidak disalib, tidak menebus dosa manusia. Dan saya yakin kalau kita sebagai umat manusia yang sehat dan waras, pasti mengikuti Yesus Kristus yang menyuruh kita untuk menyembah Allah sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Jadi bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk mengikuti ajaran Yesus. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama Kang Erik, dan ini ternyata putaran terakhir pula buat Kang Erik, di mana Kang Erik harus memberikan pertanyaan terakhir biar adil, biar seimbang. Pertanyaan terakhir, dan Pak Christian kelak akan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terakhir pula yang tidak bisa diulang kecuali jika acaranya telah selesai, bisa ribuan kali ditonton. Oke, bagaimana Kang Erik? Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit yang terakhir? Siap. Selama 2 menit waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Ya, tadi saya keinget lagi nih ya. Tadi kan saya bicara bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ini sama ya Pak ya. Hanya ceritanya yang berbeda ya. Hanya ceritanya. Al-Quran mengatakan seperti ini, Bible mengatakan seperti ini. Dan itu keimanan masing-masing. Betul ya Pak ya? Dan pertanyaan saya begini Pak. Ini sebenarnya kita kembali lagi kepada tema kita malam hari ini. Kembali lagi, kalau Bapak melihat di dalam Matius 26 ayat 25,
dan juga Matius 26 ayat 22, di sini ada kalimat Yudas yang hendak menyerahkan dia. Dan Yudas menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan di ayat ke-22, sama dalam buku Matius 26, dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Tuhan ya, bukan Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Nah, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa semua murid-murid Yesus menolak dituduh akan menyerahkan Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Bukankah hal ini bukti bahwa tiada rencana dari Yesus? Apalagi jika kita membaca ayat selanjutnya. Ya. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Betul, Pak? Nah, pertanyaannya, apakah konsep penebusan dosa ini berlaku sampai nanti di hari penghakiman? Dan kembali pertanyaan tadi saya belum dijawab, kepada siapa Yesus menebus dosanya? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak supaya para pemirsa, umat Kristen dan umat Islam paham kepada siapa Yesus menebus dosa. Karena kita tidak bisa pungkiri, banyak misionaris mengatakan engkau harus masuk Kristen karena Yesus menebus dosa manusia. Nah itu ya yang bisa saya pertanyakan sebentar. Masih ada waktu, Pak? Oke, sudah habis sayangnya Bang Erik, gitu kan, yang tidak bisa diulang waktu. Dan sekarang Pak Kristiani diberikan kesempatan terakhir untuk memberikan jawabannya selama 7 menit. Bagaimana Pak Kristian? Anda siap? Ya, siap. Oke, jika memang siap, waktu berjalan selama 7 menit, jawaban diberikan. Monggo Pak Kristian. Ya, sebelum saya jawab, saya harus jawab beberapa pernyataan dari Erik, ya, bahwa Isa dan Yesus itu serupa tapi tidak sama. Karena dari kelahirannya saja bahwa Isa terlahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus di kandang domba. Ya, Yesus itu juga dikatakan Isa itu juga saudara Harun, itu juga pasti tidak. Ya, berarti juga keponakan Musa, Yesus itu. Karena dikatakan Maryam itu anak Imron, itu beda 1500 tahun. Itu yang enggak bisa sama, ya. Kalau dikatakan Yesus itu sama dengan utusan yang lain, saya katakan tidak. Kalau Yesus utusan, yes. Tapi jika disamakan dengan utusan yang lain, tidak sama. Ya, Yesus katakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Dan terbukti, semua manusia dari tanah ke menjadi tanah, mulai Adam sampai Muhammad. Ya, Yesus kembali ke atas. Bahkan sekarang di kanan Allah Bapa. Ya, di Quranmu dikatakan bahwa Isa diangkat ke langit, sekarang di sisi Allah. Tidak ada manusia yang di sisi Allah selain Isa Al-Masih. Ya, jadi tidak sama utusan yang lain dengan Yesus. Ya, yang lainnya mati, sekarang dia bangkit. Dia nanti akhir zaman menjadi hakim yang adil, mengadili semua manusia. Jika dia itu sekedar manusia, apa mungkin dia bisa memisahkan orang yang jumlahnya miliaran, bisa membedakan antara yang kafir dan orang yang beriman. Dia pasti punya hakikat Allah. Dari saya baca di Markus 15:51 yang ditanyakan, tidak ada yang diganti yang menyerupai. Soal tanda Yunus, itu mau menggambarkan apa? Itu ada tipologi antara Yunus dan Yesus. Ketika Yunus keluar dari ikan, maka kota Niniwe yang seharusnya dibinasakan, Yunus berkhotbah, maka kota Niniwe bertobat, tidak jadi dihukum. Itu satu. Yesus keluar dari perut bumi, dia bangkit. Bagi siapapun yang percaya pada Yesus, tidak dihukum. Itu sama. Yesus 3 hari bangkit.
Yunus 3 hari keluar dari ikan paus. Apakah Yunus itu mati atau tidak? Orang yang di luar perikan tidak tahu mati atau hidup. Yang jelas ketika keluar hidup, Yesus pun juga sama. Ketika di dalam perut bumi, kita pun juga tidak tahu. Tapi yang pasti, hari ketiga bangkit sesuai dengan Yesus katakan. Jadi itu menunjukkan bahwa perumpamaan Yesus, Yunus dan Yesus itu menunjukkan Yesus benar-benar disalib. Yang satu menobatkan kota Niniwe, sedangkan Yesus menobatkan bagi siapapun yang percaya di seluruh permukaan bumi ini akan diselamatkan. Erik nolak, silakan. Terus, siapa yang saya sembah selama ini? Saya menyembah Elohim Yahweh, Allah yang disembah oleh semua nabi. Baik itu Abraham, Ishak, Yakub. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tiap hari saya berdoa, saya tujukan pada Allah Bapa. Saya tutup doa saya dengan di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang salah? Ya, bahwa Yesus itu yang menyebut soal Yudas. Yudas itu dikatakan, saya bacakan, Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara 12 muridnya. Demikian juga Yohanes 13 ayat 27 dikatakan, dan sudah itu Yudas membawa roti itu dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi murid-muridnya tahu ketika ucapan ini dikatakan bahwa Yudas ini sudah kerasukan iblis, maka Yesus katakan, apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Maka Yudas menjual Yesus dengan menunjukkan dia mencium Yesus. Dan itu akhirnya dia menyesal, dia bunuh diri. Ya, tidak menggantikan Yesus. Yesus di Golgota, sedangkan Yudas yang dikatakan menggantikan, dia bunuh diri, perutnya terbuai. Beda, ya. Terus kepada siapa dosa itu ditujukan? Sudah saya katakan, karena tuntutan Allah itu harus sempurna. Di surga itu tidak boleh ada dosa. Maka untuk butuh kesempurnaan itu kita butuh juru selamat. Dan sudah dikatakan Allah itu kasih dan adil. Maka harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu ya yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi Yesus sudah membayar lunas. Dan ketika nanti di akhirat saya tidak punya hutang dosa. Erik masih punya hutang dosa. Karena Erik belum ditebus. Erik sudah meninggalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Erik memilih juru kunci, tidak memilih juru selamat. Itu bedanya. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Pak Christian yang telah memberikan jawaban terakhir atas pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Bang Eri. Dan tidak terasa kita telah melewati putaran ketiga dari sesi yang kedua. Dan sekarang kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu closing statement. Namun, sebelum keduanya memasuki sesi yang ketiga, silakan nih bagi teman-teman yang pengen tampil seperti Pak Christian, seperti Kang Erik, silakan daftarkan diri Anda ke bio link yang ada di teks berjalan ini, atau bisa dicek di live chat yang berafiliasi dengan kami channel-channel Geraha Mu'alaf. Silahkan Anda kunjungi dan daftarkan diri Anda untuk menjadi narasumber Islam versus Kristen. Dan tentu saja ketika siapapun Anda yang siap berdialog di channel Geraha Mu'alaf,
Kami selalu mengingatkan untuk berdialog secara santun, akademis, dan kami tidak menerima siapapun Anda yang berdialog hanya olok-olokan, hujatan, dan penistaan. Dan selain itu, kami pun tidak menerima siapapun Anda yang berdialog hanya menggunakan avatar ketika menyampaikan sesuatu apapun itu dan harus menampakkan wajah. Namun ketika Anda khawatir relasi Anda mengetahui bahwa Anda masuk atau naik ke atas ringnya Gram Mu'alaf, silahkan tutupi wajah Anda seperti yang dilakukan oleh Pak Christian. Itu boleh seperti itu. Meskipun apa yang dilakukan oleh Pak Christian kita sudah tahu wajahnya. Oke, sekarang nih masuk kepada sesi ketiga yang yaitu penutupannya, closing statement. Bagaimana nih Kang Erik? Anda siap memberikan closing statement selama 7 menit? Insya Allah siap. Oke. Selama 7 menit silakan berikan closing statement. Waktu berjalan, closing statement diberikan. Monggo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Pak Christian yang terhormat. Saya menghargai pendapat Bapak, saya menghargai komentar Bapak, dan saya juga menghargai atas keputusan Bapak dan ucapan-ucapan Bapak gitu ya. Alhamdulillah dalam Islam kita diajarkan untuk beradab dan berakhlak, apalagi kepada orang yang lebih tua. Jadi mungkin tadi banyak di komentar saya juga yang terganggu Pak karena ketawa saya. Itu bukan ketawa karena ngetawain Bapak ya. Saya mohon maaf bukan karena ngetawain Bapak, tapi benar-benar itu tokek ngeganggu gitu Pak, beneran. Jadi saya mohon maaf sedalam-dalamnya kalau itu disangka menghina. Saya tidak menghina, tapi memang saya ketawa gara-gara hal itu Pak. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan mungkin pendapat Bapak tentang hal itu, tentang tadi yang pertama tuh penebusan dosa, meninggalkan Yesus dan segala macamnya, saya maklumi karena mungkin Bapak belum tahu tentang Islam, mungkin Bapak belum belajar tentang Islam yang seutuhnya, dan saya pun belajar Islam ini karena Yesus yang ajarkan saya. Saya tidak meninggalkan Yesus, saya tidak menghina Yesus, tapi saya menempatkan posisi Yesus yang sebenarnya. Mungkin menurut Bapak ya, saya pun, kalau Bapak tahu saya dari Advent Pak, saya dari Advent masuk Islam. Saya pun sama, doa seperti Bapak, Yesus jadi perantara. Karena saya pun dalam doa saya dulu gitu. Ya, jadi Allah Bapa kami yang di sorga, kami hari ini datang kepadamu, meminta ampunan dan segala macamnya, ditutup. Sama dulu Pak, kami ditutup dengan bukan bacaan ya, dengan doa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Itu dulu saya doa seperti itu, sama mungkin sama seperti Bapak. Tapi alhamdulillah dalam Islam ini tidak diajarkan orang perantara, tidak diajarkan untuk penebusan dosa, tidak diajarkan mengorbankan seseorang demi seseorang yang lain. Apalagi yang tadi Bapak singgung, Yesus Juru Selamat. Ya, saya akui Yesus Juru Selamat. Tapi Juru Selamat untuk Bani Israel Pak. Karena saya yakin dan percaya dalam iman saya, dalam Islam, Yesus ini akan datang kembali Pak, kedua kali. Mungkin dalam iman Kristen pun sama, bahwa Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Ya, makanya Advent kan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sama umat Muslim pun menunggu kedatangan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang kedua kalinya. Untuk apa? Nah, tentu konsep kita berbeda. Mungkin dalam iman Kristen Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan umat-umat atau membangkitkan orang-orang yang sudah mati, membangkitkan orang-orang yang banyak dosa tapi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin konsepnya sejauh ini seperti itu ya. Mungkin ada konsep-konsep yang lainnya karena Kristen kan banyak berbeda jenisnya ya Pak ya. Ada Kristen Katolik, Protestan, Ortodoks, Pantekosta dan segala macamnya. Mungkin akan berbeda pendapatnya. Nah, alhamdulillah dalam Islam kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali atau Isa Al-Masih yang kedua kali ini. Yang pertama, untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk menghilangkan jisaya atau upeti,
atau apa ya, bunga lah ya bahasa sekarang. Yang ketiganya, untuk mematahkan salib. Mengapa mematahkan salib? Karena saliblah yang menjadi perdebatan dari zamannya Paulus mungkin ya, zamannya Yesus, sampai mungkin detik ini kita ngomongin tentang salib, karena di salib ada penebusan dosa. Nah ini ya, nanti maksudnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini mematahkan salib, dan Yesus akan memberitakan sebenar-benarnya sesuai dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Oh Bapak bukan, sorry. Oh Yesus, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mukjizat demi namamu, dan kami sudah mengusir setan demi namamu? Kenapa kamu mengapa Yesus malah nggak kenal dengan aku gitu? Tapi Yesus mengatakan di ayat ke-23-nya, aku tidak pernah mengenal engkau, wahai kalian pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Nah, saya nggak mau Pak dilupakan oleh Yesus karena hal itu. Jadi alhamdulillah dalam Islam ini luar biasa gitu ya, menempatkan posisi Yesus Kristus yang sering dipertuhankan. Mungkin Bapak tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, hanya percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi Allah, Allah yang menjadi firman, atau itulah konsepnya ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, alhamdulillah Islam mengajarkan kita untuk menghormati, tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Hanya dalam Islam seorang nabi ini dimuliakan, tidak direndahkan, tidak ada dibunuh, apalagi mohon maaf pergi. Ya lah ya, kita ini aja. Jadi hanya dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati semua nabi, tidak menghina para nabi, apalagi mungkin teman-teman bisa lihat di postingan saya, bisa lihat di postingan saudara-saudara yang lain, ada gambar patung Yesus yang tergeletak di jalan, dan itu menurut saya ini luar biasa gitu ya, penghinaan kepada Yesus sendiri. Mungkin di film-film, terus di cuplikan-cuplikan TikTok mungkin ya, kemarin lihat, itu menurut saya, dan saya nggak marah gitu ya, karena saya percaya itu bukan Yesus. Karena Yesus ini dimuliakan oleh Allah, ditempatkan posisi yang terbaik di Allah. Nanti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini akan datang dan turun, memberitakan semuanya bahwa aku bukan Tuhan, bahwa aku bukanlah yang menjadi firman, hanya firman yang aku sampaikan, sama seperti nabi-nabi yang lainnya, bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua yang dikatakan oleh mereka itu adalah firman Allah. Jadi konsepnya seperti itu Pak. Mungkin itu aja closing statement yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata salah ya yang menyinggung perasaan Bapak atau membuat Bapak tidak enak. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga Bapak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya kepada Kang Erik yang telah memberikan closingnya selama 7 menit, dan sekarang nih gilirannya Pak Christian yang memberikan closing selama 7 menit. Bagaimana Pak Christian? Anda siap? Ya, siap. Selama 7 menit waktu berjalan, closing statement diberikan. Monggo. Ya, Erik mengatakan mengasihi Yesus, percaya Yesus. Tapi aku pernah lihat di YouTube-mu bahwa engkau mengatakan Yesus kawin. Padahal Yesus datang bukan untuk kawin. Ya, dia untuk menebus dosa. Dia tidak ada benih manusianya. Kamu juga pernah mengatakan Yesus mencuri keledai. Padahal Yesus itu yang menyediakan keledai. Ya, itu sudah nubuatan yang harus dilakukan. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, sekarang saya akan melanjutkan. Ya, bahwa hukum Taurat itu harus dilakukan dengan sempurna. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu dipikir cuma ada 10 perintah Allah, padahal tidak. Ada 615 aturan yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika hari Sabat, orang tidak boleh berjalan melebihi 1 kilometer.
Pada hari Sabat, orang tidak boleh mengangkat beban lebih dari 5 kilo. Dan banyak aturan lain yang harus dilakukan dengan sempurna. Siapa yang bisa melakukan dengan sempurna? Tidak ada. Artinya apa? Semua orang berdosa. Orang berdosa apa? Binasa. Maka itu kita tetap harus butuh juru selamat. Kasih dan adil itu bisa disatukan jika ada pengorbanan. Yesus sudah melakukan pengorbanan ini. Ya, nabi boleh banyak, utusan boleh banyak, nabi boleh banyak, ya agama boleh banyak. Tapi juru selamat hanya lewat Yesus Kristus. Ya, Injil itu kabar baik, tapi untuk mengetahui kabar baik, Anda harus tahu kabar buruknya. Kabar buruknya adalah upah dosa adalah maut. Kabar baiknya adalah kasih karunia itu hidup kekal. Lewat darah Yesus itu yang telah mati dan bangkit itu yang akan menguduskan, yang membalikan kita pada rancangan Allah yang semula. Saya juga menghimbau kepada para penginjil, ya pendeta, jangan menginjili hanya di dalam kandang. Di luar kandang banyak orang yang belum mengenal akan keselamatan, belum kenal akan kebenaran di luar kandang. Maka ini kesempatan yang baik ketika kita bisa menyampaikan di Geraha Mualaf Channel ini. Apalagi disiarkan oleh puluhan channel sekaligus, artinya pendengarnya itu banyak. Lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya dapat didengar bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, agama tidak menyelamatkan. Agama itu tidak, agama itu kacau, supaya tidak kacau. Tapi yang benar adalah religion. Artinya hubungan kita yang sudah terputus antara Allah dan manusia. Yesus yang menyatukan. Allah itu esa. Esa pula yang menjadi perantara antara manusia dan Allah, yaitu Yesus Kristus. Di Roma 6 ayat 14 dikatakan bahwa saya bersyukur tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, untuk manusia yang belum percaya bahwa hukum Taurat itu tidak dibuang, masih ada, bahkan satu iota pun tidak dibuang. Artinya manusia jika di bawah hukum Taurat, semuanya tidak mungkin bisa selamat. Maka itu Yesus datang. Ya, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengutus anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bukan untuk Israel saja, bukan untuk orang Kristen. Barang siapa itu bukan untuk orang Kristen. Agama tidak menyelamatkan. Ya, Yesus yang menyelamatkan. Agamamu Hindu, Buddha, Islam. Barang siapa yang percaya Yesus yang mati dan bangkit, dia akan diselamatkan. Ya, agama itu usaha manusia mencari Allah. Tapi belum tentu ketemu dengan Allah yang benar. Tapi di dalam kekristenan, Yesus yang mencari manusia. Dan itu sudah ditunjukkan mulai awal. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Allah yang mencari Adam. Bukan Adam yang mencari Allah. Itu juga sudah bukti. Ya, bukti pengorbanan kulit binatang itu bukti. Harus ada korban darah. Selanjutnya dikatakan bahwa di Lukas 24 ayat 46 dan 47, Mesias itu harus mati, menderita. Dan pertobatan itu adalah pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Dan berita ini harus disampaikan ke segala bangsa. Ya, Injil dikatakan sempurna ketika Yesus itu sudah mati dan bangkit. Ketika Injil belum boleh diberitakan oleh Yesus, dia katakan jangan keluar dari Israel dan lain sebagainya karena Yesus belum mati dan bangkit. Ketika Yesus mati dan bangkit, maka berita itu harus disampaikan kepada segala bangsa.
jadikan semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu bukti bahwa penyaliban Yesus itu benar terjadi. Di dalam Lukas 24 ayat 46 47 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini red letter, ini perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Jadi memang Yesus menderita dan bangkit untuk pengampunan dosa. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih kepada Pak Christian ya yang telah memberikan closing statement-nya. Terima kasih khususnya kepada kedua pembicara di mana di malam hari ini ternyata berjalan dengan santun atas dialog yang terjadi di atas ringnya channel Gramu Alam. Dan oleh karena itu teman-teman silakan Anda untuk segera mendaftar, untuk segera mengklik di bio link yang ada di teks perjalanan ini atau di live chat yang telah kami sebarkan ke berbagai channel yang berafiliasi dengan kami. Oleh karena itu, silakan daftarkan diri Anda dan jangan mau kalah dengan Pak Christian. Meskipun kita telah mengetahui Pak Christian begitu usia mungkin 50 atau 60 tahun Pak ya, Pak Christian. Yes. Tapi semangatnya itu yang patut untuk kita acungi jempol. Dan ternyata ini masuk ke redaksi kami, tim redaksi kami, ternyata ada pula nih tantangan dialog dari pihak Muslim kepada Deki yang Ganas yang hingga detik ini tidak mau naik ke atas ring. Padahal Pak Christian ini begitu sangat antusias, berani maju ke atas ring. Oleh karena itu silakan nih bagi teman-teman yang mau dialog secara santun, akademis, dan menampakkan wajahnya atau menutupnya dengan buff atau masker, silakan kami tunggu. Dan tentu saja harus santun, akademis. Berapapun usia Anda, minimal 17 tahun dan maksimal 100 tahun, silakan jika memang siap berdialog di atas ring channel Gramu Alam, karena ring Gramu Alam merupakan channel yang netral, yang akademis, dan semuanya kebagian jatah waktu yang sama adil. Terima kasih kepada kedua pembicara. Mohon maaf kepada kedua pembicara maupun kepada penonton jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.